sampailah kita di bagian akhir dari program ini, masih bersama Ibu Fatimah Amin. Dan Ibu, ini ada tinggal beberapa waktu lagi, tidak terlalu lama begitu. Ini kami ingin fokus kepada saudara-saudara kita yang memang tidak hanya menderita secara fisik, tetapi secara mental itu betul-betul terpukul ketika mengetahui, betul-betul terpukul, betul-betul takut. Dan saya tidak melihat itu dari Pak Amin dan Bu Fat. Pak Amin dengan mudahnya mengatakan ya kenapa harus takut mati dan yang lain-lain. Tapi orang-orang ini, kami ini masih takut mati, Bu. Supaya kami bisa bersemangat Ibu, supaya pemirsa kami yang sedang mengalami hal yang sama ini bisa survive, karena temanya adalah cancer survival. Itu paling tidak kami bisa melakukan apa sih, Bu, sekarang? Iya, pertama memahami, Mas, bahwa siapa sih aku kita. Banyak orang itu tidak bisa memisahkan antara aku dengan apa yang dia miliki. Suamiku misalnya, rumahku, mobilku, anakku, itu nggak bisa memisahkan diri, padahal berbeda, jelas berbeda loh, Mas. Ini contohnya aja, misalnya saya dengan suami kan dua pribadi yang berbeda. Di mata Allah nanti kita juga masing-masing bertanggung jawab. Tidak ada swarga menurut rokok katut, tidak ada kan. Jadi kita masing-masing. Maka sebenarnya kita ini ya memang dua orang yang dipersatukan oleh Allah. Misalnya saya dengan suami saya dipersatukan oleh Allah di dalam mitsaqon ghalidha, dalam perjanjian luhur yang namanya pernikahan. Tapi tetap saja dua hal yang berbeda, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalaupun dipisahkan oleh Allah ya tidak apa-apa, memang kita itu dua hal yang berbeda. Gitu loh. Ini jadi kita pahami supaya kita ini ringan. Beban kita ringan. Itu ketentuan Allah itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah. Ayo kita terima ketentuan Allah itu dengan hati yang lapang, ikhlas. Bahkan kita ini prinsipnya itu derek kersaning Gusti. Karena derek kersaning Gusti inilah yang terbaik. Terbaik untuk kita menurut Allah. Dan ini luar biasa. Endingnya mau apa, saya derek. Hanya yang terbaik. Ya. Orang banyak yang berpikir ketika kena kanker itu, kenapa saya? Ya itu. Tapi Ibu bilang, Ibu malah the chosen one, yang terpilih. Yang terpilih. Bagaimana itu, Bu? Lah karena Allah tidak pernah salah. Jadi marilah kita itu ketika berzikir subhanallah, itu sajalah. Itu kita yakin Allah itu tidak, Allah kan maha suci, tidak pernah salah. Allah tidak pernah luput, Allah tidak pernah keliru. Jadi ketika Allah itu memberikan kepada kita apapun, itu memang jatah kita. Baik, Bu Fatimah Amin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu pulih kembali, sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Di sini ketemu Bu Fat lagi. Doa saya kepada Allah selalu, ya Allah kuatkan saya. Saya jarang sekali berdoa ya Allah sembuhkan saya, karena saya tidak tahu skenario Allah. Saya hanya berpikir ya Allah kuatkan saya, karena ini bagian dari cara Allah menyekolahkan saya, yang dalam sekolah itu pasti nanti diuji juga kan. Kalau kita kuat insya Allah lulus gitu. Adapun endingnya mati atau sembuh itu semuanya keputusan Allah. Menjalaninya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Ya. Demikianlah program Saksi kali ini. Untuk Anda yang saat ini sedang menderita kanker, tetap semangat, tetap berpikir positif. Tuhan memberikan yang terbaik untuk Anda, untuk kita semua. Dan bahagia adalah pilihan. Tidak ada hubungannya dengan sakit Anda sama sekali. Semoga lekas sembuh. Semoga kita bersama-sama bisa menghayati segala rahmat dan berkah sekecil apapun yang kita miliki, sehingga bisa terus bersyukur dan menjalani semuanya yang memang itu semua adalah kekuasaan beliau, kekuasaan Tuhan dalam aliran yang beliau inginkan kita seperti apa. Semoga Anda terinspirasi. Hanya di program Saksi, satu kamera sejuta inspirasi. Sampai jumpa. Seseorang yang divonis menderita kanker, ya harus diterima. Nomor satu pertama yang harus dilakukan adalah diterima. Oke, Tuhan mengasihi saya kanker, saya menerima itu.
apa boleh dibuat, takdir sudah begitu. Nah, setelah itu berusaha bagaimana cara untuk mengatasi. Tentu tanya dokter, tanya orang yang sedang menderita pasien. Tapi kalau begitu divonis oleh dokter bahwa yang menderita kanker kemudian down, apalagi sikap pertamanya kemudian berontak. Wah, kok saya yang dikasih kanker? Kenapa bukan orang lain yang dikasih kanker? Saya sudah orang baik, kenapa dikasih kanker? Kalau perasaan itu yang muncul lebih dulu, itu akan memperparah penyakitnya. Jadi begitu dokter mengatakan kena kanker, sebaiknya diterima dulu. Ya namanya orang hidup kan harus mati juga. Tinggal mati cepat atau mati lambat atau mati kelak. Tapi sama-sama mati, ya harus terima dulu. Terima, disadari orang memang beda antara satu orang dan orang lain, nasib orang berbeda-beda, kemudian perjalanan hidup orang juga tidak sama. Nah itu disadari dulu. Baik. Setelah itu baru, bagaimana sekarang mengupayakan? Begitu, baik. Baik pemirsa, Anda bersama kami di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Dan saat ini mendekati 4 pagi bersama Cak Nun di episode Cancer Survivor. Dan saya akan menyapa beliau untuk memberikan sedikit kalimat-kalimat yang mudah-mudahan akan menguatkan saudara-saudara kita yang sedang dicoba karena kanker. Assalamualaikum Cak Nun. Ya, Banyak yang, ya tidak terlalu banyak, tapi yang begitu kena kanker merasa hidupnya berakhir. Bahagia itu pilihan, tetapi itu membuat orang banyak putus asa. Kayak sangat bisa katakan. oh ya sangat wajar, dan kalau kita mungkin lebih dari putus asa ya. Jadi pertama untuk teman-teman yang menderita kanker dan penyakit lain yang berat, itu kita hanya bisa mengucapkan rasa simpati yang sedalam-dalamnya, doa yang setinggi-tingginya. Kemudian justru kami ini merasa andaikan beliau-beliau itu bicara ke kita pasti akan merupakan nasihat-nasihat yang luar biasa. Karena orang-orang yang menderita, yang diizinkan Allah, yang dikehendaki Allah untuk menderita seperti itu adalah orang-orang yang lebih tinggi pemahamannya terhadap kehidupan dibanding kita yang sehat. Mereka lebih merasakan intinya hakikat hidup ini dibanding kita. Mereka adalah orang yang oleh Allah ditakdirkan untuk hanya dekat kepada Allah. Karena beliau-beliau tidak bisa menikmati dunia seperti kita, maka mereka hanya punya satu sahabat karib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dibanding orang yang oleh Allah diseret untuk menjadi sahabatnya Allah, untuk menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Saya punya beberapa teman yang sekarang juga sedang sakit. Ada yang stadium 4, ada yang kemarin sembuh karena pengobatan teman saya yang lain di Belanggu dan seterusnya. Saya kira semua upaya tetap bisa diusahakan karena kesembuhan itu milik Allah. Tapi kesembuhan tidak bisa terjadi atau sedikit kemungkinannya untuk terjadi kalau upaya-upaya kita batasi sendiri. Jadi kalau bisa upaya-upaya kita itu kita kreativis demikian rupa mencari kemungkinan-kemungkinan yang bermacam-macam. Karena Allah bisa menyembuhkan siapapun melalui medium atau melalui cara atau jalan yang semau-maunya Allah. Bisa juga tanpa jalan bisa sembuh, bisa jalan dokter sembuh, bisa jalan bukan dokter sembuh, bisa karena kejadian tertentu dia menjadi sembuh juga bisa. Jadi menurut saya teman-teman ini diberi anugerah Allah daya juang yang luar biasa pada posisi di mana mereka lebih dekat ke Allah daripada semua orang lain. Nah, orang yang sehat, relatif sehat kayak kita ini tidak punya hak menasihati mereka. Kita justru harus berguru kepada mereka karena mereka lah orang yang paling tahu keraknya hidup. Hidup itu apa, itu mereka yang paling tahu. Sementara kita ini kan tertipu oleh bermacam-macam yang tiap hari kita pikir ini kenikmatan. Tapi teman-teman kita ini, beliau-beliau ini orang yang ngerti persis yang namanya hidup, ngerti persis yang namanya sehat, ngerti persis yang namanya sakit,
ngerti persis yang namanya penderitaan, ngerti persis yang namanya harapan dan keputusasaan. Sehingga sesungguhnya kita yang memerlukan nasihat-nasihat mereka. Tentu saja mereka juga tidak akan bersombong untuk menasihati kita. Tapi saya kira yang paling istimewa dari teman-teman itu adalah meskipun mungkin tidak bahagia secara dunia, tapi mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Karena mau dekat dengan siapa lagi selain keluarganya gitu ya. Dan mereka tidak punya kemungkinan lain kecuali dekat dengan Allah. Sementara kita punya banyak kemungkinan, bahkan kita memilih yang bukan Allah untuk dekat dengan kita. Kalau beliau kan mau tidak mau bersama Allah. Dan kalau Anda bersama Allah, segala kemungkinan bisa terjadi. Terutama keajaiban hanya milik Allah. Jadi Allah bisa melakukan apa saja untuk menyembuhkan kita. Jadi mari kita nikmati kedekatan dengan Allah itu yang saya cemburu karena saya tidak bisa sedekat itu dengan Allah. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi kayaknya saya tidak pada posisi untuk memberikan apapun kepada beliau karena beliau ibarat pembelajar ilmu gitu, beliau sangat tinggi karena sangat mengerti hidup itu gimana. Sampai kita.